Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kami dari kelompok 6 di sini yang beranggotakan saya sendiri yaitu Indah Khairunisa. Ada rekan saya juga Mbak Ihdah Husnul Khotimah, Mbak Nikmatin Muyasaroh, dan Mas Wahyu Ramadan. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pendidikan luar sekolah yang mana tugas tersebut diberikan dari mata kuliah manajemen pendidikan luar sekolah. Langsung saja ya teman-teman. Untuk materi yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh Mbak Ihdah Husnul Khotimah. Kepada Mbak Ihdah dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya Mbak Moderator. Di sini kita akan membahas terkait apa sih pendidikan luar sekolah terlebih dahulu. Nah, pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang dirancang untuk membelajarkan warga belajar agar mempunyai jenis keterampilan atau pengetahuan serta pengalaman yang dilaksanakan di luar jalur pendidikan formal. Nah, isi program pendidikan luar sekolah didasarkan pada kebutuhan peserta didik. Sasaran populasinya pendidikan luar sekolah ini, ya ini sebagai suplemen adalah anak-anak, remaja, pemuda, atau orang dewasa yang telah menyesuaikan jenjang pendidikan sekolah tertentu. Kemudian tujuan pendidikan luar sekolah ini, yang pertama adalah melayani warga belajar supaya bertumbuh dan berkembang sedini mungkin, dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya. Kemudian membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, atau melanjutkan ke tingkat atau ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi di dalam jalur pendidikan sekolah. Kemudian kurikulum pendidikan luar sekolah ini mempunyai bentuk dan pelaksanaan yang berbeda dengan sistem yang sudah ada di pendidikan sekolah. Pendidikan luar sekolah timbul dari konsep pendidikan seumur hidup, di mana kebutuhan akan pendidikan tidak hanya pada pendidikan persekolahan atau pendidikan formal saja. Pendidikan luar sekolah, pelaksanaannya lebih ditekankan pada pemberian keahlian dan keterampilan dalam suatu bidang tertentu. Nah, pembinaan dan pengembangan pendidikan luar sekolah ini dipandang relevan untuk bisa saling mengisi atau topang menopang dengan sistem persekolahan agar setiap lulusan bisa hidup mengikuti perkembangan zaman dan selalu dibutuhkan oleh masyarakat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian hari semakin maju. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Ihdah Husnul Khotimah. Selanjutnya untuk materi yang kedua akan dijelaskan oleh Mbak Nikmatin Muyasaroh. Kepada Mbak Nikmatin Muyasaroh dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri kurikulum PLS. Yang pertama ada diidentifikasi bersama, direncanakan bersama, dibuat bersama, evaluasi bersama, dan memungkinkan perubahan kurikulum lebih fleksibel sesuai dengan perubahan keadaan tempat, dan yang terakhir penyusunan program melibatkan masyarakat secara partisipatif. Lalu yang selanjutnya peserta didik PLS. PLS seiring kebutuhan masyarakat diantaranya dibutuhkan untuk pemberdayaan diri, peningkatan keterampilan kerja, penyesuaian diri, dan penyesuaian dengan lingkungan. Bahkan kebutuhan in-service training pekerja untuk memenuhi tuntutan profesionalitas dan layanan prima. Kiprah PLS secara nasional meliputi kelembagaan, program aksi, dan ketenagaan. Next, pertama, kelembagaan PLS meliputi PAUD, TK, TPA, PKBM, kursus TBM, forum, satuan PLS, yaitu meliputi Majelis Taklim, Organisasi Perempuan, HIPKI, HISPPI, Asosiasi Profesi Kursus, Forum UAD, Forum PAUD,
forum PKBM, dan sebagainya. Lalu UPT, P2PNFI, dan BPPNFI, UPTD, BPKB, dan SKB. Lalu yang kedua, program ASI PLS meliputi PAUD, keaksaraan fungsional, paket A, B, dan C, kursus, KBU, magang, peningkatan budaya secara baca dan perpustakaan, pengarus utamaan gender, program PLS sejenis seperti life skill, beasiswa, belajar jarak jauh, dan pendidikan maya. Lalu yang ketiga ada ketenagaan PLS, terdiri atas pendidikan dan tenaga pendidikan PLS. Kependidikan PLS meliputi 1. Pamong belajar UPT, P2PNFI, dan BPPNFI, UPTD, BPKB atau SKB. Lalu yang kedua fasilitator Indah. Nah, baik, terima kasih kepada Mbak Nikmatin Muyasaroh. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu yang akan dijelaskan oleh Mas Wahyu Ramadan. Kepada Mas Wahyu Ramadan, dipersilahkan. Keoptimalan proses pembelajaran di dalamnya. Untuk lingkungan PLS ada yang namanya masyarakat terpencil. Biasanya PLS yang diterapkan ada lagi masyarakat pedesaan. Program PLS yang diterapkan dalam lingkup ini berupa pengetahuan tentang mata pencarian dan pemanfaatan sumber-sumber dari alam. Kemudian masyarakat perkotaan. PLS umumnya jarang menargetkan masyarakat yang berada di tengah kota atau perkotaan. Kalaupun ada program PLS yang diimplementasikan, di sana berupa informasi tentang kemajuan iptek. Baik, terima kasih. Mungkin bisa dikembalikan lagi kepada Mbak Moderator. Baik, terima kasih pada Mas Wahyu Ramadan. Nah, teman-teman, sekian mungkin materi yang dapat kami sampaikan terkait sistem pendidikan luar sekolah. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.